Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Halo Bedekers. Belum selesai invasi Rusia ke Ukraina, bahaya Perang Dunia Ketiga kembali menghantui kita semua. Ya, kedatangan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat di Taiwan, menjadi pemicu mengapa China murka kepada Amerika dan Taiwan. Apalagi Amerika telah bergerak mensupport militer Taiwan dari belakang. Dan kini, China tidak main-main karena telah mendeklarasikan perang terbuka kepada Amerika Serikat. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita bongkar. Untuk membuka pemberitaan hari ini, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa tujuan Nancy Pelosi datang ke Taiwan. Pada pertemuan Nancy Pelosi di Parlemen Taiwan, 2 Agustus 2022 kemarin, setidaknya ada 3 tujuan penting yang dijelaskan oleh Nancy Pelosi. On our visits on congressional delegations, we have 3 purposes. One is security for our people, global security. 2 is economics, to spread as much prosperity as possible. And 3 is governance. Ya, selain tujuan Nancy Pelosi datang ke Taiwan, ternyata Ketua DPR Amerika ini mempunyai alasan yang penting. Melansir laman kontan.co.id, Nancy Pelosi tiba di Taiwan 2 Agustus 2022. Ketua DPR Amerika ini mendarat di lokasi saat malam hari dan mendapat sambutan hangat dari kalangan pejabat Taiwan. Kedatangan Nancy Pelosi di Taiwan tak lepas dari kewajiban negara Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang menentang negara-negara otokratis. Makanya Nancy Pelosi mendukung demokratis Taiwan melawan China. Dan Nancy Pelosi juga memiliki satu alasan penting dalam kunjungan ke Taiwan, yaitu misi khusus untuk menunjukkan dukungan bagi negara demokrasi yang diperangi. Kira-kira, Bedekers ada di pihak China atau Nancy Pelosi? Di sisi lain, datangnya Nancy Pelosi ke Taiwan mendapat respon keras dari negara China. Dalam catatan sejarah, China dan Taiwan berpisah setelah terjadi Perang Saudara tahun 1949 silam. Semenjak saat itu, China Taiwan bukan lagi satu kesatuan dalam negara Republik Rakyat Cina. Taiwan memilih berpisah, meski kawasan China jauh lebih besar dibandingkan daerahnya yang hanya pulau kecil. Namun negara China mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan tak menyampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebutnya. Mungkin tak adanya serangan dari China, Taiwan menganggap kalau wilayahnya telah diakui. China sendiri baru menekan Taiwan untuk bergabung dalam beberapa tahun terakhir. Dengan melakukan tekanan diplomatik dan serangan militer berskala kecil, namun Taiwan tak pernah sejalan dengan China, apalagi mau bergabung. Ketegangan China-Taiwan mulai meningkat saat tahun 2016 lalu, ketika Presiden Tsai Ing-wen tak bisa diajak kompromi oleh Presiden China yaitu Xi Jinping. Karena Tsai Ing-wen menolak ajakan Xi Jinping untuk bergabung suatu daratan bersama-sama membentuk satu negara Tiongkok. Dan komunis Beijing menjadi kesepakatan sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di daratan China. Kemudian hadirnya Amerika Serikat di tengah-tengah China dan Taiwan justru membuat pemerintah China semakin panas. Sebab Amerika Serikat menjadi musuh nyata bagi China di semua bidang, mulai dari ekonomi, politik, sampai persaingan di dunia militer. Lengah sedikit kedua negara jelas akan bersaing. Misalnya status Taiwan yang sering diincar China. Melihat keadaan ini, telah berlangsung puluhan tahun, Amerika Serikat sedikit-sedikit menjalin hubungan mesra dengan Taiwan. Meskipun kita tidak tahu secara pasti apa maksud dari negara Taiwan dan Amerika, tapi kedatangan Nancy Pelosi di Taiwan mungkin telah diketahui oleh pihak pemerintah China.
soal rencana dari kedua negara tersebut. Hingga China langsung merespon keras kepada Amerika termasuk saudaranya Taiwan dengan ancaman siap perang terbuka. Dilansir dari laman katadata.co.id, Presiden China Xi Jinping memperingatkan bahwa sebaiknya Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak bermain api terkait isu Taiwan. Hal ini disampaikan Xi Jinping melalui panggilan telepon pada Kamis 28 Juli 2022. Peringatan ini jelas ada kaitannya dengan kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi. Tapi nyatanya, Nancy Pelosi telah mengunjungi Taiwan dan bertemu langsung dengan Presiden Tsai Ing-wen. Selain ancaman tegas yang diberikan oleh Xi Jinping kepada Amerika tadi, berdasarkan laman fifa.co.id, China juga mengancam Amerika kalau jet tempurnya akan menghabisi nyawa Nancy Pelosi. Jika kita memperhatikan keadaan China dan Amerika sekarang, tentu ini bukan perkara yang kecil. Dan ancaman tadi juga bukan main-main. Karena pada tahun 2021 kemarin, Xi Jinping telah menegaskan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa terjadi kapan saja kalau ada pihak lain yang melakukan aksi provokatif ke wilayah Taiwan. Sejauh ini, diketahui Amerika Serikat telah meluncurkan beberapa alutsista militernya ke wilayah Taiwan. Seperti yang diinfokan oleh CNBC-Indonesia.com, per 3 Agustus 2022, Amerika Serikat telah mengerahkan armada laut dan udara untuk membantu militer Taiwan. Di sektor laut, Amerika telah mengerahkan 5 kapal induk miliknya, yaitu USS Ronald Reagan, USS Tripoli, USS America, USS Abraham Lincoln, dan landing helikopter Docks USS Essex. Kelima kapal induk Amerika ini telah siap siaga di dekat perairan Pulau Okinawa dan Sasebo. Selain itu, Amerika juga melepaskan 3 kapal selamnya dan 36 kapal perang yang lain. Bukan cuma itu saja, di udara Amerika juga mengirim 2 RC-130J Combat King II ke Okinawa, bersama dengan beberapa pesawat stratotanker KC-135. Langkah ini diambil oleh Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan China. Karena jet tempur China telah beroperasi bebas mengintai militer Taiwan. Dan kita tentu saja berharap semoga perpecahan ini tidak meledak. Apalagi sampai terjadi Perang Dunia Ketiga. Sebab kalau perang ditakutkan ini pecah, maka efeknya juga melanda ke daerah sekitar peperangan. Soal adu senjata nuklir lebih mengkhawatirkan lagi untuk keselamatan semua penduduk dunia. Mengingat negara China dan Amerika Serikat sama-sama hebat dalam penggunaan senjata nuklir. Bukan saja tanah dan gedung akan hancur, namun nyawa manusia jelas banyak yang melayang.